terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Puluhan warga Taduraya, Kabupaten Nagan Raya diduga keracunan usai menyantap makan di sebuah acara kondangan. Sejumlah warga Takengon, Aceh Tengah memancing ikan lele di parit yang dipenuhi sampah tanpa mengetahui dampaknya. Warga Gunung Meriah, Aceh Singkil berhasil memanen 15 ton semangka dari lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan. Seekor gajah Sumatera liar ditemukan mati di kebun warga Desa Karangampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Kematian gajah liar tersebut diduga akibat tersengat kabel listrik yang dipasang mengelilingi kebun warga. Bangkai gajah berjenis kelamin jantan pertama kali ditemukan warga pada Jumat pagi. Satwa dilindungi ini terkapar berdekatan dengan kabel listrik bertegangan tinggi yang dipasang mengelilingi seluruh kebun warga. Abrasi pantai Kecamatan Singkil, Aceh Singkil terus meluas hingga mengancam lokasi wisata dan permukiman. Abrasi yang terjadi selama bertahun-tahun mengikis pantai dan merusak sejumlah bangunan, hingga saat ini masih terus terjadi dan belum ada penanganannya. Warga secara swadaya mencoba mengatasi abrasi dengan berbagai upaya. Namun abrasi yang terjadi sejak tahun 2016 terus melebar hingga 120 meter dari bibir pantai. Sebanyak 3 rumah di Dusun Jati, Gampung Tualang Tengoh, Kota Langsa, Aceh musnah terbakar pada Minggu pekan lalu. Meski tidak ada korban jiwa, seluruh barang di dalam rumah ludes terbakar. Menurut saksi mata, api pertama sekali muncul dari salah satu rumah yang ditinggal pergi penghuninya untuk bekerja. Api dengan cepat merembet hingga melahap rumah yang berkonstruksi kayu di sebelahnya. Sejumlah mahasiswa Universitas Samudra Langsa menggelar aksi damai mengecam serangan militer Israel ke Rafah. Aksi ini sebagai solidaritas untuk Palestina dan mendesak pemerintah Indonesia semaksimal mungkin memberikan dukungan kepada Palestina. Para pengunjuk rasa membuat mural bendera Israel di jalan dan mengajak warga melindas mural baik berjalan kaki ataupun pengendara. Tindakan ini sebagai bentuk protes kepada Zionis Israel. Pompa nomor 1 nomor 2. Pemadaman listrik yang terjadi beberapa waktu lalu mulai berdampak pada usaha warga. Pengusaha SPBU di Kota Lok Semawe menuntut kompensasi atas kerusakan 2 dinamo pompa BBM atas pemadaman listrik tanpa pemberitahuan. Meski harga 2 dinamo pompa yang rusak hanya 12 juta rupiah, namun kerugian non-material lebih dari itu. Apalagi kerusakan dinamo menghambat pelayanan BBM kepada warga terganggu.
Satu keluarga imigran Rohingya yang ditampung di desa Kuala Pare, Kecamatan Sungai Raya, Aceh Timur dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Pemindahan pelarian politik asal Myanmar ini karena faktor kesehatan. Imigran Rohingya perempuan mengalami trauma psikis usai terombang-ambing di lautan hingga terdampar di pantai. Mereka yang dipindahkan merupakan satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan 2 anak. Persyaratan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan untuk pengurusan surat izin mengemudi (SIM) mulai disosialisasikan. Satlantas Polres Aceh Singkil bekerja sama dengan BPJS menempatkan petugas di lokasi pengurusan SIM untuk melayani warga yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Pemohon SIM yang belum terdaftar atau belum menjadi peserta aktif akan dibantu petugas agar bisa memperoleh atau memperpanjang masa berlaku SIM. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, pedagang hewan kurban musiman menjamur di beberapa sudut kota Lok Semawe. Kawasan Taman Riadah pusat kota Lok Semawe mulai diramaikan pedagang kambing kurban yang dijajakan langsung di pinggir jalan. Fenomena pedagang hewan kurban musiman sudah berlangsung selama belasan tahun. Namun tahun ini jumlah mereka lebih banyak sehingga memadati jalan protokol kota Lok Semawe. Akibatnya arus lalu lintas sedikit terhambat. Pak Kadis nih Pak. Ya. Warga desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil mulai memanen semangka perdana di lahan yang digarap mereka beberapa waktu lalu. Lahan kosong yang telantar dimanfaatkan kelompok Tani Surya Hortikultura menanam semangka dan hasilnya cukup memuaskan. Pada panen perdana kali ini, tak kurang dari 15 ton semangka dihasilkan. Semangka tersebut dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Tanaman semangka hanya butuh waktu 60 hari sudah bisa dipanen. Kelompok Tani Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Aceh Singkil menyulap lahan kosong menjadi pertanian semangka. Lahan tersebut ternyata sangat cocok untuk ditanami semangka sehingga hasilnya pun maksimal. Lahan kita ada 1 hektar, tapi yang baru kita manfaatkan ini harus setengah hektar. Ya Pak, berapa? Ya, untuk beratnya rata-rata 5-8 kilo. Total ini ada sekitar 15 ton diperkirakan. Untuk pasar alhamdulillah nanti sesuai yang disampaikan oleh kelompok, ini nanti jam 3 sore sudah diambil dengan harga 3.500 per kilonya. Dan ini disapu rata, diambil semuanya. Untuk lokal berarti Pak? Untuk lokal. Semangka tersebut tidak harus dipasarkan sendiri karena dijemput penampung untuk dijual di pasar-pasar lokal. Warga diajak memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami berbagai tanaman sehingga mendatangkan pundi-pundi rupiah. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.